Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah. Kita masih dalam pembahasan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ditaati, diikuti dan kita terima secara sempurna, ya, sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hak ini mengandung beberapa perkara, di antaranya khamisan, yang kelima adalah al-hadharu min az-ziyadati ala sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadhar itu berhati-hati, berwaspada, ya, dari tambahan-tambahan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tidak menambah-nambahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yashmalu kulla ihdatsin fid din. Dan ini mencakup segala sesuatu perbuatan mengada-adakan hal yang baru di dalam agama. Fa inna lisana halil muhditsi sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairu kafiyatin. Karena lisan hal, yaitu kondisi orang yang melakukan atau mengada-adakan perkara yang baru dalam agama, ini seakan-akan dia mengatakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam belumlah cukup, ya. Fa ana azidu 'alaiha bid'an, sehingga aku akan menambahi padanya, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, bid'an, yaitu perkara-perkara yang baru. Ya, benar demikian. Bahwa orang yang melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama yang dia anggap sebagai kebaikan, dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia menyangka ini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belumlah cukup, belumlah sempurna, ya. Dan ini tentu saja menyelisihi kaidah yang, ini prinsip dasar yang kita pahami dari Al-Qur'anul Karim, bahwasanya Allah taala telah menyempurnakan agama ini dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yahsunuha huna iradu atharaini 'azimaini yubayinani 'azima khata'i man lam yaqna' bisunnati farama ghairaha. Sangat baik di sini disampaikan, dibawakan dua athar yang agung yang akan menjelaskan besarnya kesalahan orang yang tidak puas terhadap sunnah, lalu dia menginginkan selain sunnah, ya. Beliau akan menyampaikan di sini dua athar, dan ini sekaligus sebagai penutup dari kitab ini, ya, menyampaikan dua athar yang akan menjelaskan bahwasanya orang yang tidak puas dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menginginkan selain sunnah tersebut telah melakukan sebuah kesalahan yang besar, ya. Yang pertama, athar yang pertama, al-awwal an Sa'id bin al-Musayyib at-tabi'i al-jalil, dari Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i yang mulia, ya, itu generasi kedua dari umat ini, generasi setelah para sahabat, rahimahullah. Fa innahu ra'a rajulan yukarriru ar-ruku'a ba'da tulu'il fajri. Fa innahu ra'a rajulan, sesungguhnya dia telah melihat seorang laki-laki yang yukarriru ruku'a, yang mengulang-ulang ruku, yaitu melakukan salat, ya, ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Ini orang tersebut salat berkali-kali, ya, setelah terbitnya fajar. Fanahahu maka Sa'id bin Musayyib itu pun melarang orang tersebut yang melakukan salat berkali-kali, yaitu salat sunnah, ya, berkali-kali setelah terbitnya fajar. Maka orang tersebut tidak terima dan mengatakan, ya Abu Muhammad, ayu'adzibunillahu 'ala shalah. Wahai Abu Muhammad, itu panggilan untuk Sa'id bin Musayyib. Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menghukumku gara-gara aku melakukan salat? Ya. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, la, tidak, ya, tidak akan menghukum karena salatnya, walakin yu'adzibuka 'ala khilafis sunnah, akan tetapi Allah akan mengazabmu, akan menghukummu, ya, karena engkau menyelisihi sunnah, ya. Ini adalah jawaban yang sangat bagus dari Sa'id bin Musayyib. Banyak orang yang melakukan
perkara-perkara yang baru yang disebut dengan bid'ah itu, ya, mereka mengatakan, apakah Allah akan mengazabku karena ini aku melakukan sebuah ibadah? Apakah Allah menyalahkanku? Apakah aku salah karena aku melakukan sebuah ibadah? Maka jawabannya adalah, kesalahanmu bukan karena ibadahmu itu, tetapi kesalahanmu adalah karena kamu menyelisih sunnah. Ya. Dan ini jawaban yang bisa kita gunakan untuk menjawab ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sejenisnya dari orang-orang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Wal mustafadu min hadhil qissati anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatatawwa' ba'da sunnatil fajri. Dan apa yang bisa diambil faedah dari kisah ini adalah, ya, faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatatawwa' ba'da sunnatil fajri. Beliau tidak melakukan sunnah tatawwu', yaitu salat sunnah, ya. Tidak melakukan salat sunnah selain sunnah fajar. Yani setelah tulu'ul fajr, setelah terbitnya fajar, maka salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah 2 rakaat. Salat sunnah fajar itu saja, dan tidak menambah dengan salat sunnah yang lain. Ya. Afala yakfil muslima an yutabi'ahu sallallahu alaihi wasallam fi dzalik? Apakah belum cukup bagi seorang muslim untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu? Ya. Aw annahu yatmahu i'adzan billah ila an yakuna a'lama aw atqa aw akhsha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah dia sangat berhasrat, i'adzan billah, untuk menjadi orang yang lebih berilmu, lebih bertakwa, lebih khasyah, lebih merasa takut, ya, dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang yang memiliki hasrat seperti ini, maka ini adalah hasrat yang sangat-sangat salah, karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa, ya, melebihi ilmunya Rasulullah SAW, melebihi ketakwaan Rasulullah SAW, melebihi khasyahnya Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bisa melebihi Rasulullah SAW. Jangankan melebihi, menyamai saja pun nggak mungkin, ya kan? Maka jika demikian, maka tidak ada jalan bagi kita untuk mencapai ketakwaan, mencapai khasyah, mencapai ilmu, kecuali dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, maka innal ittiba'a as-sadiqa yaqtadi al-wuqufa 'inda haddi sunnatihi duna ziyadatin 'alaiha. Maka sikap ittiba', mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadiqa, yang benar, ya, yaqtadi, berkonsekuensi untuk wukuf, berhenti, 'inda haddi sunnatihi, pada batasan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, duna ziyadatin 'alaiha, tanpa tambahan, tanpa memberikan tambahan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini asar yang pertama. Asar yang pertama yang menerangkan kepada kita bahwasanya orang yang tidak puas dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan kesalahan yang besar. Ya. Karena dia menyelisihi sunnah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, asar yang kedua, asani anil Imam Malik bin Anas. Anil Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah rahimahullah, dari Imam Malik ibn Anas, imamnya Daril Hijrah. Daril Hijrah yaitu imam, yaitu kota Madinah. Daril Hijrah adalah kota Madinah. Beliau terkenal sebagai imamnya, yaitu ulamanya kota Madinah, karena memang beliau tinggal di sana. Fa'ani Zubair bin Bakkar qal, diriwayatkan dari Zubair bin Bakkar, qal, dia mengatakan, sami'tu Malik bin Anasin wa atahu rajulun, aku mendengar Malik bin Anas yang ketika itu beliau kedatangan seorang laki-laki. Faqal, yang laki-laki itu berkata, ya Aba Abdullah, min aina uhrim? Dia bertanya kepada Imam Malik, wahai Abu Abdullah, ini kunyahnya Imam Malik, ya, wahai Abu Abdullah, min aina uhrim, dari manakah aku berihram, yaitu ketika aku akan melakukan umrah ataupun haji, dari manakah aku harusnya berihram? Ya. Qal, maka Imam Malik menjawab, min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah. Ini karena dia orang tersebut dan juga Imam Malik, ya, tinggal di kota Madinah, dan miqatnya orang kota Madinah, ya, adalah Dzul Hulaifah, tempat untuk berihram bagi orang-orang penduduk
kota Madinah adalah Dzul Hulaifah. Min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram padanya. Ya. Ini dituntunkan oleh Imam Malik kepada orang tersebut untuk berihram di Dzul Hulaifah. Ya. Maka orang itu bertanya atau mengatakan, faqal inni uridu an uhrima minal masjid, aku ingin berihram dari masjid, itu dari Masjid Nabawi. Bagaimana kalau aku berihram dari Masjid Nabawi? Faqal, maka Imam Malik menjawab, la taf'al, jangan kamu lakukan. Qal, orang itu berkata lagi, fa inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabri, aku ingin berihram, ya, dari Masjid Nabawi, dari sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menganggap bahwasanya itu merupakan sebuah keutamaan, itu berihram dari Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan. Ya. Barangkali orang tersebut memiliki anggapan bahwasanya salat di Masjid Nabawi itu nilainya itu sangat besar sekali dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain. Maka mungkin, ya, ihram di Masjid Nabawi akan menjadi lebih besar nilainya dibandingkan di tempat yang lain. Barangkali seperti itu, ya, sehingga dia ingin melakukan hal tersebut. Namun tetap dikatakan oleh Imam Malik, la taf'al, jangan kamu lakukan. Apa kata beliau? Fa inni akhsha 'alaikal fitnata, aku khawatir engkau akan tertimpa fitnah. Aku khawatir engkau tertimpa apa? Fitnah. Maka orang itu bertanya, wa ayu fitnatin hadhihi? Wa ayu fitnatin hadhihi? Fitnah seperti apakah maksudnya? Ya. Innama hiya amyalun aziduha, sesungguhnya itu hanyalah beberapa mil saja yang aku tambahi. Yani maksudnya, mosok sih bisa kita mendapatkan fitnah gara-gara hal ini? Itu kan hanya sekedar jarak saja yang kita tambahi. Nah, seharusnya dari Dzul Hulaifah kita tambah jaraknya, ya, sehingga ibadahnya mungkin tambah banyak, gitu kan? Ketika ihramnya itu di Dzul Hulaifah yang lebih dekat kepada Makkah dibandingkan dari Masjid Nabawi, kalau berihram dari Masjid Nabawi maka akan dalam keadaan ihram semenjak dari Masjid Nabawi, sehingga ibadahnya itu akan bertambah banyak, kan gitu, ya. Innama hiya amyalun aziduha, ini hanyalah beberapa mil yang aku tambahi. Fitnah apa? Ini kan kebaikan menurut dia. Nah, qal, maka Imam Malik menjawab, wa ayu fitnatin a'zamu min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini jawaban yang luar biasa. Fitnah mana yang lebih besar daripada engkau melihat dirimu telah mendahului kepada sebuah keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hal tersebut. Yani fitnah seperti apakah yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu terlebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jelas ini fitnah yang sangat besar sekali. Seseorang muslim yang menganggap dirinya lebih, ya, ini mampu untuk mendapatkan keutamaan dibandingkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini suatu hal yang luar biasa besarnya, ya, fitnah yang sangat besar, menganggap dirinya lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyampaikan firman Allah Ta'ala, inni sami'tu Allah yaqul, sesungguhnya aku mendengar Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berwaspada, yaitu orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berwaspada an tusibahum fitnah, ya, berwaspada dari tertimpa fitnah, aw yusibahum adzabun alim, atau dari tertimpa azab yang pedih. Masya Allah. Sehingga di sini kita lihat dari ayat ini bahwa menyelisihi Rasulullah SAW adalah penyebab seseorang mendapatkan fitnah. Qala Syatibi rahimahullah, Imam Syatibi rahimahullah mengatakan, wa hadhil fitnatu allati dzakaraha Malikun rahimahullah tafsir al-ayati hiya sya'nu ahli al-bid'ah wa qa'idatuhum allati yu'assisuna 'alaiha bunyanahum. Fitnah ini yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah sebagai tafsiran ayat, inilah keadaannya ahli bidah, dan inilah prinsip mereka yang mereka melandaskan di atas prinsip tersebut bangunan mereka dalam ibadah mereka,
yang mereka tambah-tambahi dari sunnah Rasulullah SAW. Ya. Inilah keadaan ahli bid'ah. Inilah prinsip mereka. Ya. فإنهم يرون أن ما ذكره الله في كتابه وما سنه نبيه صلى الله عليه وسلم دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. Karena sesungguhnya mereka memandang apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya atau yang disunnahkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari akal-akal mereka. Ya, mereka orang-orang ahli bidah lebih mengedepankan akal mereka, lebih mengedepankan perasaan mereka, lebih mengedepankan pendapat-pendapat mereka dibandingkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada dasarnya mereka itu seakan-akan menganggap diri mereka itu lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhir dari apa yang kita baca, ya, dari atau yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala, penulis kitab Al-Musaffa, Syekh Saleh Abdul Aziz Sindi. Dan di akhir kitab ini beliau mengatakan, as'alullaha ayyarzuqana al-qiyama bihadhil huquqi 'ala al-wajhi alladhi yuhibbu innahu qaribun mujib. Aku memohon kepada Allah agar Dia memberikan rezeki kepada kita untuk bisa melaksanakan hak-hak ini sesuai dengan cara yang Dia, Allah Ta'ala, mencintainya. Ya, innahu qaribun mujib, sesungguhnya Allah Ta'ala Dialah maha dekat dan Dia maha menjawab doa-doa kita. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji hanyalah milik Allah Rabbul alamin. Demikian ikhwani a'azakumullahu jami'an. Kita selesai dari pembacaan kitab Al-Musaffa min Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dari bacaan-bacaan kita ini dan memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.